Persela Lamongan cerdas sekali dalam memilih pemain. Dalam transfer kali ini Persela Lamongan aku kasih nilai A++++. Gila, keren. Akhirnya Persela Lamongan merampungkan 3 pemain asing mereka yang akan bermain di Liga 2. Dan pemain terakhir yang bergabung ke Persela Lamongan adalah Anderson do Nascimento Carneiro. Wah, ini pemain Brazil, merupakan pilar asing, pilar klub Persik Kediri di lini pertahanan. Beliau ini merupakan mantan pemain Liga 1 guys. Jadi bukan kaleng-kaleng. Jadi level Persela Lamongan dalam merekrut pemain asing itu juga kita patut apresiasi. Kenapa patut kita apresiasi? Karena manajemen betul-betul terlihat sangat serius untuk membawa Persela Lamongan menuju Liga 1 guys. Bayangkan, pemain yang dia datangkan Ezekiel Duasel. Kalau Ezekiel Duasel jangan ditanya lagi lah kontribusi dia. Di Liga 1 ia cukup gacor. Di Liga 2 kemarin juga dia cukup gacor. Aku juga yakin ketika nanti dia bermain bersama Persela Lamongan di musim ini, pasti kawan ini juga akan gacor guys. Yang kedua, dia mendatangkan Lukman Ahmed Saibu. Ahmed Saibu kayak pernah di video sebelumnya aku ceritakan bahwasanya ia salah satu striker yang memiliki reputasi gol yang cukup baik guys. Bisa kita bilang ini salah satu pemain yang gacor. Kemudian yang terakhir adalah Anderson itu sendiri. Nah, Anderson ini kan posisinya sebagai striker. Anderson ini kan posisinya sebagai center back. Nah, kalau Persela Lamongan ini, kalau mungkin dari lini tengah mungkin sudah banyak pemain-pemain lokal yang sudah kompeten lah, sehingga tidak membutuhkan pemain asing di lini tengah ini. Jadi di belakang itu dilengkapi dengan pemain asing, yaitu Anderson ini sendiri. Anderson ini bukan hanya pemain yang pasif hanya di belakang saja tanpa kreativitas, tidak. Anderson ini merupakan salah satu back Liga 1 yang juga memiliki naluri mencetak gol guys. Terbukti kemarin dia kalau nggak salah dia itu mencetak 4 atau 5 gol gitu bersama Persik Kediri. 5 gol. Nah, musim lalu kan dia bermain bersama Persik Kediri. Dan dia itu bermain sebanyak 42 kali dan sudah mencetak 5 gol guys. Di sini dilansir dari Transfer Market. Tapi di Liga 1 masa 40 pertandingan guys? Salah nih kayaknya Transfer Market. Kan yang jelas dia sudah mencetak 5 gol dan 3 assist untuk ukuran back dalam satu musim. Nah, ini layak kita apresiasi kemampuan daripada si Anderson ini yang bisa kita bilang salah satu back grade A ya. Back asing yang punya kemampuan di atas rata-rata guys. Di sini ia tercatat sudah bergabung dengan Persela Lamongan tanggal 8 Agustus 2024 guys. Tingginya 1,87 merupakan salah satu tinggi yang bisa kita bilang sangat ideal untuk posisi sebagai center back. Dia meskipun masih muda, nggak muda lagi ternyata. Dia sudah berumur 31 tahun guys. Kelahiran tahun 93. Ya, meskipun meskipun umur 31 tahun, ini kalau untuk taraf Liga 2 ini masih bisa dibilang usia prime guys. Karena kebanyakan pemain-pemain di Liga 2 ya, Liga 2 itu banyak yang udah tua juga guys. Jadi 31 masih bisa lah kita bilang. Bahkan musim lalu aja dia umur 30 kan, di Liga 1 aja dia masih bisa gacor, mencetak 5 gol dan 3 assist. Bayangkan back mana lagi yang bisa mencetak 5 gol dan 3 assist? Cuma backnya Persela Lamongan, yaitu Anderson do Nascimento Carneiro. Itu nama panjangnya guys. Dia ini kan pemain Brazil, jadi kayak ada Bragilo. Nah, apa ya kan? Tapi aku jadi semakin gak sabar ya melihat Persela Lamongan nanti main di Liga 2 ini. Gimana sih performa mereka setelah kedatangan pemain-pemain bintang Liga Indonesia ke Persela Lamongan. Nah, usut kawan ini punya transfer market itu sekitar 225k, atau kalau kita convert itu sekitar 3,5 M atau 3,6 M guys. Ini salah satu harga yang cukup mahal ya untuk taraf Liga 2. Banyakan itu pemain paling bantet 1, atau 2. Nah, tapi kawan ini punya transfer market sekitar 3, memang wajar kalau misalnya Anderson ini, Nascimento ini dihargai dengan 3, M. Kenapa? Karena memang dari segi kemampuan yang ia miliki, skill dan jiwa jiwa kepemimpinan dia di lini pertahanan, baik ketenangan dia juga itu di atas rata-rata. Jadi nggak salah lah, nggak kita bilang nggak salah ataupun nggak rugi lah
worth it lah kita bisa bilang Persela Lamongan untuk merekrut ini Anderson. Aku jadi iri nih sama Persela Lamongan ya kan. Semoga aja PSMS Medan mendatangkan pemain yang cakep juga, yang bagus juga seperti Persela Lamongan guys. Nah si Anderson ini yaitu dia tidak hanya bisa sebagai center back ya. Jadi dia itu memang main position dia, atau mungkin bisa kita bilang posisi utamanya itu memang dia itu di back. Tapi dia tuh bisa juga sebagai defensive midfielder. Jadi dia itu bisa sebagai gelandang bertahan jika ia diperlukan untuk membantu lini tengah daripada Persela Lamongan guys. Sebelumnya, sebelum bermain di Persela, ia main di Persik Kediri, dan sebelum main di Persik Kediri juga dia sudah melakoni berbagai macam pertandingan di klub-klub yang lain. Di sini tertulis ada klub Liga Brazil, Liga Spanyol ya, meskipun tidak di Liga satunya ya, setidaknya sudah kita bisa bilang sudah mencicipi bagaimana kemampuan pemain-pemain yang mungkin bisa kita bilang lebih hebat daripada pemain lokal kita guys. Di sini tertulis dia itu pernah main di Liga Siprus, Liga Yunani, Liga Malta, Liga Brazil, ya seperti itu guys. Ya dia tuh banyak main di Liga Brazil dan Liga Spanyol di sini guys. Aku juga nggak tahu ini klub Liga Brazil di keberapa gitu, maksudnya levelnya level Liga 1 2 atau level Liga 3-nya gitu ya kan. Yang jelas dia sudah pernah mencicipi liga-liga inilah Eropa dan Amerika Latin guys. Tapi ya kita patut apresiasi juga ya, karena memang manajemen daripada Persela Lamongan ini merekrut pemain juga bukan pemain-pemain sembarangan semua sih bisa kita bilang ya. Bahkan kayak kemarin udah datang mereka itu si Ahmad Ikhwan ya, didatangkan dari Semen Padang. Ini Ahmad Ikhwan juga striker, bukan striker kaleng-kaleng gitu kan. Ini juga mantan pemain PSMS juga dulu. Kita tahu banget Ahmad Ikhwan ini di mana ia berpijak selalu gacor guys. Kemudian ia juga kedatangan Wawan Febrianto, Rivaldi Bowo. Ini kan udah kayak memborong pemain ini Persela Lamongan ini. Nggak ngeri kita nengok. Wah, aduh. Di sini ada 5 top pemain kedatangan daripada Persela Lamongan. Anderson, center back, dia nomor 1 guys, karena memang saking bekennya kawan ini. Kedua Ezekiel, ketiga Rivaldi Bowo, keempat Wawan Febrianto, baru Bima Koto guys sebagai kiper ya. Persela Lamongan juga telah melepas 5 pemainnya. Ada Do Hyun Kim, ini kan pemain asing mereka sebelumnya ya. Itu mereka lepas pergi ke Persikota Tangerang. Baru juga ada Johnny Campbell, baru juga Dede Sapari, ini free transfer ke Persik Kediri. Oh berarti Dede Sapari malah main ke Liga 1 guys ya. Dan ini pemain kita guys, pemain PSMS, Raffi Angga yang sekarang lagi merapat ke PSMS, baru Aji Kurniawan guys. Dengan begini maka bisa aku bilang semakin memperkuat legalitas mereka sebagai tim Los Galacticos-nya Liga 2 guys. Persela Lamongan gila, semakin menakutkan. Untung aja PSMS Medan nggak satu tim ya, nggak satu grup sama Persela. Karena kalau misalnya aku bilang PSMS satu grup sama Persela, mungkin ya bakal berat juga ini kita bisa lolos dari grup. Ya kalaupun lolos kita mungkin berbarengan gitu, asik. Ya melihat dari ini ya susunan pemain-pemainnya ya, ataupun komposisi pemainnya, aku bisa bilang Persela 1 langkah lebih depan daripada PSMS. Tapi aku masih yakin dengan klub Kota Medan, PSMS Medan pasti ya berbenah dalam waktu 1 bulan ini untuk mempersiapkan persiapan yang cukup matang. Ya karena aku dengar daripada Direktur Utama PSMS Medan Bang Ari Maulana Basri sempat dengan Bang Tommy Deski di video YouTube-nya. Itu dicerita dia struggle betul untuk mencari pemain-pemain ya, cari sponsor. Pokoknya aku salut sih nengok Bang Ari nih. Mungkin kalau kita di posisi Bang Ari itu waduh nggak tahan kita, tapi Bang Ari masih bisa bertahan, masih bisa memberikan yang terbaik untuk PSMS guys. Oke, pokoknya itu dia. Persela Lamongan selamat sudah mendatangkan Anderson, sudah mendatangkan Lukman Ahmad Saibu yang terkenal memang gacor. Nah, enaknya Persela Lamongan satu lagi nih guys. Dia itu mendatangkan 3 pemain, nggak ada pemain asing, nggak ada pemain Asia guys. Pertama Anderson dari Brazil, baru kedua Ezekiel, udah tau lah kita dia dari Chad kan. Baru terakhir ada Lukman Ahmed Saibi. Nah ternyata Lukman Ahmed Saibu ini dia itu punya paspor Australia guys. Jadi dia ini masuk ke Liga 2
masuk ke dalam kategori pemain Asia guys melalui jalur negara Australia. Padahal di sini negara Amerika dan lahir di Nigeria. Ternyata dia punya paspor Australia guys. Luar biasa. Persela Lamongan cerdas sekali dalam memilih pemain. Dalam transfer kali ini Persela Lamongan aku kasih nilai A++++. Gila, keren. Oke, semoga aja PSMS juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.